saya kena margin call. Apakah karena tidak pakai stop loss? Apakah karena saya menggunakan lot yang terlalu besar? Apakah karena memang modalnya terlalu kecil? Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Andrew akan memberikan tips berdasarkan pengalaman dari Andrew. Mungkin teman-teman sudah lihat dari thumbnail atau judul dari video ini. Andrew akan memberikan 4 tips yang teman-teman harus lakukan ketika mengalami loss atau margin call ketika setelah habis dari trading, baik itu trading saham, baik itu trading forex maupun trading gold atau apapun itu ya. Karena Andrew juga sekarang tahu banyak sekali teman-teman yang di dunia trading sekarang lagi mengalami mental yang down ya. Mungkin karena teman-teman kena atau menjadi korban dari binary option ya, atau teman-teman yang sekarang menjadi korban juga atas investasi yang berkedok robot trading. Maka Andrew membuat satu video ini berdasarkan pengalaman dari Andrew pribadi. Nah, supaya teman-teman bisa menyimak ya apa yang disampaikan, tidak ada salahnya teman-teman siapin catatan supaya teman-teman bisa mencatat apa saja tips atau apa saja yang Andrew akan lakukan ketika Andrew mengalami loss atau margin call. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Teman-teman ya, jadi tips yang pertama ketika kita mengalami sebuah kerugian atau loss atau margin call atau apapun itu ya, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman wajib introspeksi atau teman-teman harus bisa mengevaluasi ya, mengapa hal itu terjadi, mengapa loss itu terjadi. Sebenarnya jangan sampai tunggu MC pun teman-teman harus sudah menyiapkan satu evaluasi atau introspeksi. Contoh ya, teman-teman melakukan posisi beli, ternyata harganya turun dan kena stop loss. Nah, di poin itu teman-teman sudah harus bisa melakukan sebuah introspeksi atau evaluasi dan menemukan mengapa posisi teman-teman menyentuh sebuah stop loss. Banyak sekali tentunya sebabnya. Apakah karena stop lossnya terlalu dekat? Apakah karena memang analisa di awalnya salah? Apakah karena memang ada news? Apakah karena memang ada anomali market? Itu teman-teman harus bisa temukan kenapa teman-teman mengalami loss atau teman-teman mengalami atau kena stop loss. Hal yang lebih ekstrim adalah apabila teman-teman bukan kena stop loss tapi langsung kena margin call. Nah, teman-teman juga harus bisa mengevaluasi atau introspeksi. Kenapa saya kena margin call? Apakah karena tidak pakai stop loss? Apakah karena saya menggunakan lot yang terlalu besar? Apakah karena memang modalnya terlalu kecil? Itu teman-teman harus temukan dulu jawabannya ya. Jadi tips yang pertama, teman-teman harus melakukan sebuah introspeksi dan evaluasi. Andrew sarankan teman-teman menyiapkan buku khusus untuk melakukan evaluasi dan juga buku khusus yang teman-teman khusus untuk melakukan sebuah introspeksi. Teman-teman catat kesalahan-kesalahan apa yang teman-teman buat, sehingga kesalahan-kesalahan itu akan kita bisa hindari di posisi-posisi trading yang
akan datang dan juga posisi-posisi trading yang baru. Nah, jadi kita bisa melakukan sebuah penghindaran dari kesalahan yang masa lalu. Nah, sekarang banyak juga teman-teman Andrew yang terutama yang trading binary option, mereka itu sedang merasa mentalnya down dan mereka mungkin sudah bisa dikatakan kapok sekapok-kapoknya ya. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa binary option itu bukanlah trading ya. Karena binary option itu adalah satu instrumen yang disebut dengan financial betting. Artinya dalam trading kita harus memiliki sebuah aset atau kita harus memiliki sebuah kontrak. Apa yang kita beli, apa yang kita jual. Sedangkan dalam binary option yang teman-teman lakukan itu adalah menebak apakah harga akan naik atau harga turun. Tidak ada satu aset pun, tidak ada satu kontrak pun yang teman-teman lakukan beli atau jual di dalam binary option. Jadi please, teman-teman juga harus paham bahwa jangan samakan binary option dengan trading. Itu adalah judi online berkedok trading, ya. Itu adalah judi berkedok trading. Instrumennya dibuat seakan-akan sama seperti trading, menggunakan instrumen forex, menggunakan instrumen saham, menggunakan instrumen cryptocurrency, padahal itu adalah judi online atau financial betting. Dan itu sekarang sudah diproses. Ya, semuanya sudah diproses dan sekali lagi teman-teman harus aware dan teman-teman harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan binary option dan juga trading yang Andrew lakukan. Dan sekarang berita yang juga sedang viral yaitu tentang robot trading, ya, robot trading. Nah, sekarang yang teman-teman sedang saksikan di dalam televisi, di dalam media-media cetak, di dalam portal-portal online, ya. Itu bukan robot trading, tetapi adalah investasi berkedok robot trading. Ya, kalau Andrew bahas tentunya panjang lagi. Ya, itu adalah bentuk salah satu Ponzi, money game, member get member. Ya, bukan robot trading yang benar. Ya, sekali lagi Andrew katakan itu adalah investasi berkedok robot trading. Jadi jangan samakan robot trading yang asli dengan robot trading yang sekarang sedang bermasalah di pihak berwajib. Jadi kalau robot trading yang asli atau robot trading yang benar, teman-teman memiliki filenya, teman-teman memiliki softwarenya, dan teman-teman bisa melakukan uji coba secara mandiri. Teman-teman bisa melakukan backtest, teman-teman bisa melakukan optimisasi, dan dia tidak dibungkus dalam satu sistem Ponzi atau money game. Ya, itu adalah robot trading yang baik dan benar. Ya, jadi Andrew sarankan teman-teman harus punya mental yang kuat ketika teman-teman menjadi korban dari binary option maupun investasi yang berkedok robot trading. Ya, Andrew juga doakan semoga teman-teman bisa melewatinya dengan baik, walaupun berat, tetapi life must go on. Oke, sekarang tips yang kedua, ketika teman-teman sudah bisa menemukan kesalahan teman-teman, kenapa teman-teman kena stop loss, kenapa teman-teman kena margin call, tips selanjutnya adalah teman-teman harus belajar ikhlas, ya. Jangan mencoba untuk balas dendam, ya. Karena kalau teman-teman sudah mengalami loss, sudah mengalami rugi atau mengalami MC, teman-teman tidak ikhlas. Artinya kita punya dendam dalam market dan kita ingin mendapatkan uang itu kembali, yang jadinya nanti posisi kita akan terjadinya adalah emosi. Ya, jadi tips yang kedua Andrew sarankan teman-teman harus belajar ikhlas. Memang ikhlas itu berat, tetapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Ya, ikhlas, relakan saja. Atau kalau perlu pun teman-teman coba beristirahat sebentar dari trading, lupakan semua tentang trading. Nah, setelah teman-teman sudah lupa dan teman-teman sudah mau untuk melakukan sebuah aktivitas trading lagi, barulah kita masuk step yang ketiga. Jadi yang kedua, Andrew sarankan ikhlas, relakan, ya, anggap aja itu bukan rezeki kita, dan ingat, semua yang dipunyai atau dimiliki dari kita itu adalah milik dari yang di atas. Artinya, ketika kita loss, ya teman-teman cobalah menghibur diri bahwa itu bukan rezeki kita, itu sudah ada yang atur. Nah, ya, begitupun juga kalau teman-teman profit, jangan sampai teman-teman jumawa. Teman-teman ingat, ketika teman-teman profit, coba ingat profit loss yang kemarin.
jangan teman-teman profit, teman-teman hambur-hamburkan ya. Jadi saran Andrew yang kedua adalah ikhlas dan relakan, baru kita masuk yang ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, apabila teman-teman sudah bisa ikhlas, teman-teman sudah bisa merelakan, maka kita akan masuk ke tips yang ketiga, yaitu teman-teman harus bisa melakukan sebuah riset ulang atau backtest ulang, atau teman-teman latihan ulang. Dengan cara apa? Bangun kepercayaan diri teman-teman ya, dengan cara teman-teman melakukan sebuah strategi atau tes strategi itu dengan ulang ya. Teman-teman bisa melakukannya di demo account dan teman-teman perlahan-lahan membangun sebuah kepercayaan diri lagi ya. Apakah strategi kemarin, kan teman-teman step 1 sudah tahu dong salahnya di mana. Artinya di step 3 ini teman-teman harus bisa merubah ya, bahwa strategi yang pertama itu kalau kita nggak gagal, artinya kita harus bisa menemukan strategi yang lain dan kita harus bisa mencoba lagi. Ya memang ada risiko gagal lagi, tetapi at least kita tidak gagal dalam jalan yang sama, kita tidak gagal dalam strategi yang sama. Alangkah bodohnya apabila kita sudah tahu strategi pertama kita gagal, kita mengulangi lagi strategi yang pertama dan hasilnya pasti akan gagal lagi. Jadi lebih baik, saran Andrew adalah kalau kita sudah gagal di strategi pertama, kita harus mencoba menemukan strategi yang kedua. Apakah stop loss-nya terlalu dekat, atau apakah dia punya posisi awalnya di entry-nya itu salah. Jadi analisanya harus diperbaiki ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan itu dan teman-teman latihan dulu. Jangan langsung real. Latihanlah di demo ya. Teman-teman coba dari 10 posisi berapa yang benar. Dari 10 kali transaksi, berapa yang bisa mendapatkan take profit? Dari 10 kali transaksi, berapa yang salah? Ya, teman-teman harus latihan lagi. Anggap aja teman-teman belajar ulang. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan strategi yang lebih baik daripada strategi yang pertama itu, dan teman-teman sudah yakin, barulah kita masuk ke step yang keempat. Ya, dimana step keempat ini kita sudah boleh untuk fight back. Nah, fight back ini artinya bukan balas dendam, ingat ya. Kita mulai dari awal lagi. Bagaimana kita masuk ke step 4 ini, kita mulai trading lagi dengan strategi yang ketiga yang teman-teman sudah uji coba. Jadi yang keempat ini kita fight back, kita coba ya, kita coba mencari lagi profit atau kita coba mencari lagi return ya. Dan ingat, step 1, 2, dan 3 itu harus dilewati ya. Nah, kalau teman-teman sudah memutuskan untuk fight back, dan teman-teman harus ingat, harus sudah terima dengan resiko. Resiko apa? Resiko gagal lagi. Dan teman-teman ingat ya, kenapa Andrew bikin video ini? Karena banyak juga teman-teman yang nanya ya, Pak Andrew ini trading dari 2007, which is sudah jalan 15 tahun. Pernah nggak mengalami loss? Pernah nggak mengalami kegagalan? Pernah nggak mengalami MC? Pasti pernah. Tetapi karena Andrew sudah mengalami hal itu, maka Andrew bisa memberikan 4 tips ini. Dan itu yang selalu Andrew jalankan ya. Itu yang selalu Andrew jalankan ketika Andrew mengalami loss, ketika Andrew mengalami kegagalan, ketika Andrew mengalami margin call. 4 tips ini atau 4 tahapan ini Andrew jalankan dan sekarang Andrew bagikan kepada teman-teman ya. Nah, jadi semoga ya tips ini bermanfaat. Sekali lagi, ini berdasarkan dari pengalaman pribadi Andrew. Mungkin ada juga teman-teman lain yang sedang nonton punya tips lain, punya cara lain ketika teman-teman sedang mengalami loss atau sudah mengalami margin call. Ya teman-teman punya cara lain, silakan aja komen di bawah. Dan itu sangat bermanfaat buat penonton dari YouTube kami, dan itu sangat bermanfaat juga buat trader-trader lain yang mungkin sekarang kondisinya sedang down, yang mungkin sekarang kondisinya sedang berada di bawah. Dan dengan mereka membaca atau mereka menonton video ini, mereka menjadi termotivasi kembali dan akhirnya mentality mereka kembali menjadi up atau kembali menjadi normal ya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video edukasi dan tips profit trading lainnya. Ini berdasarkan pengalaman dari Andrew ya. Salam profits. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit trading.
untuk menipu kalian. Salam profits.